Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita berkumpul untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah lansia. Saya bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terlebih juga Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah lansia, saya mengajak semua saudara kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan bertahta di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu sempurna. Engkau terus nyatakan kepada kami hari lepas hari di dalam kami mengikut Engkau. Sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kepada kami nafas untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, untuk telinga yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh membaca firman-Mu setiap hari. Itu semua adalah kasih karunia dan anugerah yang besar buat kami. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh dipertemukan untuk boleh mengikuti ibadah lansia. Kami juga menyerahkan ibadah ini, rangkaiannya dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami, memimpin kami, sehingga ibadah kami boleh memberkati kami khususnya, juga memberkati orang-orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi waktu yang ada di depan kami. Baik kami yang akan memuji Tuhan, baik yang melayani musik, juga yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami semua. Hanya kepadamu kami berdoa, menyerahkan dan memohon. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara, pujian yang mengatakan anak Allah Yesus namanya. Tebus dosaku
Mari saudara, kita akan kembali memuji Tuhan. Lagu yang mengatakan dengan imanku. Kita akan menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu, yaitu pujian mengatakan begitu besar kasih Allah pada kita. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan dipelihara dengan sempurna dan diberkati. Bahkan anak cucunya Tuhan janji tidak akan pernah meminta-minta. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Shalom saudara-saudara yang ada di GKBJ Taman Kencana. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan singkat dalam persekutuan lanjut usia. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu. Walaupun secara online masing-masing di rumah, namun Tuhan kami tetap dengan ketulusan hati kami, kesungguhan hati kami, dengan roh dan kebenaran kami beribadah. Melalui persekutuan ini kami bukan saja memuji Tuhan, tapi kami juga bisa mendengarkan ajaran daripada firman Tuhan. Tolong kami lembutkan hati kami dan lawat kami ya Tuhan, agar hati kami bagaikan ladang yang subur ketika benih Injil ditaburkan bisa berakar dan kemudian bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Bahkan kami bisa tampilkan satu kehidupan rohani yang sehat, bukan saja bertumbuh tetapi yang sehat. Tuhan berkati setiap kami yang sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini saya beri melintasi sungai Yordan. Kenapa saya mau memberi tema ini saudara? Pasti punya alasan tersendiri. Kita tahu bahwa kita dalam situasi kondisi yang sangat tidak kondusif untuk sekarang ini ya. Dan pandemik ini terus berlanjut, nggak tahu kapan selesainya. Nah saudara-saudara, jadi saya ingat peribahasa Tiongkok sering mengatakan bahwa hidup manusia itu hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak lancar itu, di dalam 10 peristiwa pasti ada 8 sampai 9 peristiwa terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, namun jika kita ada di dalam Tuhan, jika kita di dalam anugerahnya, jika kita di dalam pemeliharaan Tuhan, saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam situasi kondisi yang sangat sukar sekalipun, tapi Tuhan itu bisa mengubah menjadi kebaikan. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita yang sudah mengalami Tuhan, kita pasti akan mengatakan amin karena aku sudah mengalami itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa itu sungai Yordan? Yaitu di dalam firman Tuhan mengatakan demikian di Joshua pasal 3 ayat yang ke-15. Sungai Yordan itu meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi ada musimnya saudara-saudara, di dalam keadaan meluap itu sungai Yordan sampai tepinya itu ada musimnya. Di dalam hidup kita pun sama, ada musim. Kalau di dunia belahan yang lain, Eropa, Tiongkok gitu, ada 4 musim. Namun di Indonesia hanya 2 musim, satu kemarau dan musim hujan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yaitu sungai meluap sepanjang tepinya itu ada musim, yaitu pada waktu musim menuai. Musim menuai itu sebenarnya itu merupakan musim yang sangat menyenangkan karena kita sedang menuai. Ada hasil yang kita lihat. Namun saudara-saudara, bagi bangsa Israel pada saat itu, ketika musim menuai, itu sungai Yordan itu meluap sepanjang tepinya, sedangkan mereka sedang siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian Kanaan yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Namun saudara, mereka sedang menghadapi apa? Yaitu menghadapi satu hambatan, satu rintangan yang ada. Yaitu selama musim menuai, meluap sepanjang tepi sungainya. Nah saudara-saudara, di dalam hidup kita juga seperti itu gitu. Dalam keadaan menyenangkan, keadaan lancar, tiba-tiba muncul masalah-masalah yang tidak pernah kita bisa prediksi, tidak pernah kita bisa duga sebelumnya. Namun saudara-saudara yang terkasih, jika kita ada di dalam Tuhan, saya percaya ada Tuhan yang backup kita, ada Tuhan yang menolong kita, menopang kita. Kita kalau menaruh iman kita dan mengandalkan Dia, saya percaya tetap kita akan melewatinya.
Nah, saudara, mungkin ada orang bertanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana ketika sungai meluap sepanjang musim menuai ini, yaitu sungai Yordan, adalah hambatan-hambatan di hadapan kita. Nah, bagaimana kita melewatinya? Bagaimana kita bisa melewati dengan tenang? Bagaimana kita melewati dengan damai sejahtera? Nah, saudara-saudara, pertanyaan adalah begini. Apa itu sungai Yordan? Apa itu hambatan? Hambatan itu mungkin sesuatu yang tidak dapat kita prediksi. Misalnya masa depan, misalnya kapan itu pandemik bisa selesai, bisa berakhir. Nggak ada yang bisa tahu. Terhadap itu kita nggak tahu. Nah saudara, kalau terhadap masa depan kita nggak tahu, kita pun khawatir, betul tidak? Kita pun akan bisa galau di dalam hati kita. Dan kemudian yang kedua, sungai Yordan yang merintangi itu, saudara-saudara, yaitu di dalam hidup kita mungkin kita bisa menghadapi banyak sekali kesulitan. Dalam bahasa Tionghoa bilang, yaitu kesulitan-kesulitan, hambatan, masalah di dalam hidup. Siapa yang tidak pernah menghadapi masalah? Siapa yang tidak pernah menghadapi kesulitan? Tekanan-tekanan yang datang. Tidak kita duga-duga sebelumnya. Nah saudara-saudara yang terkasih, bahkan ada masalah-masalah yang terus-menerus menimpa diri kita. Seperti gelombang, satu gelombang belum selesai, datang lagi gelombang yang kedua, datang lagi gelombang yang ketiga, terus menerpa. Nah saudara-saudara, menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, pada umumnya manusia bisa takut. Pada umumnya manusia bisa frustrasi, bisa kecewa, bisa patah semangat dan seterusnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Contoh misalnya, sepertinya pandemik ini sudah mau selesai karena angka-angka yang terpapar itu makin menurun. Tapi tiba-tiba setelah lebaran ini meningkat begitu cepat, melonjak seperti roket saudara-saudara. Jadi muncul satu rasa bertanya kita, kapan sih ini bisa berakhir? Muncul rasa takut, muncul rasa khawatir, muncul rasa gelisah kita menghadapinya. Makanya kita wanti-wanti kepada keluarga, juga keluarga sebaliknya juga wanti-wanti kepada kita harus hati-hati. Nah saudara, pertanyaan saya yaitu ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang real seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Respon apa yang bisa kita responi? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Yang pertama yaitu kita harus menanti dengan iman. Kita harus menanti melalui doa kita. Kita perlu menanti Tuhan. Menanti pertolongan Tuhan. Nah ketika kita menanti saudara-saudara, kita perlu iman. Kita perlu percaya terus. Makanya di Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia akan diberkati, karena dia akan melewati masa-masa yang sulit. Bahkan Tuhan juga mengajak Yesus di Matius mengatakan, hai orang yang berbeban berat, orang yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegahanmu. Yaitu kelegahan itu kita peroleh karena kita percaya kepada Tuhan. Dan diberi anugerah itu kepada setiap kita. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Iman dan percaya itu perlu pada saat kita menanti. Kadang-kadang kita ingin lebih cepat selesai masalah kita. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan itu ada waktunya Tuhan. Memang Tuhan pasti mendengar doa kita. Namun belum tentu setiap kali harus menuruti akan apa yang kita inginkan. Betul tidak? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan sakit penyakit. Kita rindu kalau bisa dengan segera diselesaikan. Emang benar. Itu menurut pikiran kita. Tetapi Tuhan punya waktu. Tuhan punya rencana. Waktu yang cukup lama untuk kita hadapi justru untuk menguji dan juga memperkaya iman kita. Ketika kita menanti, apakah di dalam penantian itu
Kita tetap percaya ketika masalah itu bertubi-tubi datang terus, apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan? Nah, saudara-saudara, itu perlu diuji, saudara, melalui suatu proses. Kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu Tuhan ajarkan kita, ketika kita menghadapi ini, kita butuh menanti pimpinan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kita kalau menanti pertolongan Tuhan, saya ulangin lagi, kita perlu percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Kenapa mereka mesti berangkat 1 hari sebelumnya? Tidak langsung begitu tiba di sungai Yordan kemudian mukjizat terjadi, kemudian mereka bisa melewati. Mereka bisa melintasi. Tidak, mereka perlu menanti. Dan mereka harus menghadapi. Mereka harus menghadapi satu fakta, satu kenyataan, satu keadaan yang real. Yaitu sungai Yordan di masa penuaian itu meluap sampai tepihnya. Begitu lihat derasnya air, saudara-saudara, bukan membuat mereka takut, tetapi membuat mereka semakin percaya dan semakin mau bergantung kepada Tuhan. Di dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah. Saya sebagai pendeta itu masalahnya bertubi-tubi, saudara-saudara. Tekanan-tekanan yang saya hadapi. Namun saya percaya, jika Tuhan berpihak kepadaku, saya nggak takut. Manusia boleh berbuat apa? Keadaan bisa membuat saya rasa khawatir. Tetapi saya tahu, Tuhan ada di pihakku. Amin, saudara-saudara. Kalau Tuhan ada di pihakku, aku hanya menanti waktunya, kemudian Tuhan akan tuntun. Bahkan Tuhan berjanji loh, Dia bukan menemani kita berjalan, melewati. Kita tidak akan sendirian, kita tidak akan menjadi alone sendiri. Tapi Tuhan menolong, Tuhan mendampingi kita. Bahkan Tuhan janji, di Yesaya 46 mengatakan apa? Yaitu Dia akan menggendong kita. Seperti seorang ayah, kalau anaknya baru belajar jalan, saudara-saudara, maunya ngeleset terus, maunya turun jalan sendiri. Kalau anaknya sudah semakin besar, kita tuntun anak kita jalan di jalanan ramai. Nah, saudara-saudara, kita bisa tempatkan anak kita di mana? Yaitu di sebelah dalam, kita yang di luar. Dengan arti, kalau ada apa-apa saya dulu yang kena sebagai seorang ayah atau orang tua. Anak-anak terlindung. Tetapi kalau dalam keadaan yang terdesak, begitu hirim mudiknya kendaraan begitu banyak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai ayah? Kita pasti akan gendong anak kita. Supaya apa, saudara? Supaya aman. Tuhan juga seperti ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mereka datang bermalam di sana, kemudian mereka menanti waktu daripada Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk menerobos kesulitan, masalah di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, menanti itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, saudara-saudara, kita bisa ambil inisiatif kita sendiri, nanti bisa babak belur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sabar itu tidak mudah. Sabar itu harus mempunyai satu keyakinan kepada Tuhan yang kita percaya. Saya sendiri juga kadang-kadang tidak sabar. Sehingga bentur sana bentur sini baru balik bilang, Tuhan saya salah. Saya menanti pertolongan-Mu dengan sabar. Karena pengalaman demi pengalaman terus saya alami, saudara-saudara. Akhirnya membuat saya lebih sabar. Sabar itu perlu ketekunan, saudara-saudara. Kita perlu tekun menanti pertolongan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Tapi tidak sepenuhnya mengikuti apa yang kita inginkan. Waktu yang sudah kita tetapkan, bukan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Kehendak Tuhan, pikiran Tuhan juga bukan pikiran kita, saudara. Nah, jika
pikiran, waktu, jalan Tuhan lebih tinggi daripada kita. Lebih indah, lebih sempurna lagi. Kita sebagai orang yang percaya, mari kita dengan sabar menanti pertolongannya. Mari kita dengan tekun menanti pertolongannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kemudian di dalam hal yang kedua, bukan saja iman dan percaya, tetapi kita juga harus mengikut apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Jangan kita jalan seenak kita, semau kita, menurut emosi kita, menurut nafsu kita, menurut agenda pribadi kita. Tidak, kita harus mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengikuti instruksi, perintah daripada Tuhan, berarti kita ini perlu fokus, saudara-saudara. Perlu konsentrasi, betul tidak? Nah, saudara, kadang-kadang kita suka diganggu. Kita digoda oleh situasi, kondisi yang susah, yang bermasalah itu. Membuat kita akhirnya bercabang hati. Membuat kita akhirnya ragu-ragu. Pernah ingat murid-murid, khususnya Petrus, ketika dia minta. Dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau adalah Yesus, izinkan saya turun ke laut dan jalan ke sana. Dia bukan jalan di darat loh. Di laut loh, saudara. Ketika dia injak laut, seperti injak bumi. Mantap sekali. Tetapi ketika dia jalan, baru beberapa langkah, dia noleh kanan kiri, ombak yang begitu besar. Kaget dia. Begitu dia kaget menoleh kanan kiri, kaget. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Hampir tenggelam Petrus. Ini memberikan satu tanda bahwa di dalam kita mengikuti Kristus atau Yesus, kita harus fokus. Jangan fokus kepada masalah. Karena kita berfokus kepada masalah, kita akan membesar-besarkan masalah. Kita berfokus kepada Kristus dan kemudian kuasa dan penghiburan kekuatan daripada Kristus untuk membuat kita bukan meremehkan masalah. Walaupun sebesar apapun masalah, kita tetap percaya bahwa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, makanya di dalam firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan kita ini adalah matahari. Apakah Tuhan betul matahari? Bukan. Dia adalah penciptanya. Namun dilukiskan seperti matahari. Apa artinya, saudara-saudara? Saya percaya di dunia ini nggak ada puncak gunung yang paling tinggi sekalipun tidak dapat disinari oleh matahari. Sinar matahari. Sinar matahari pasti akan menyinarinya. Dengan kata lain, saudara-saudara, masalahmu, kesulitanmu, lintangan-lintangan di dalam hidupmu, kekhawatiranmu, sebesar apapun, Tuhanmu jauh lebih besar. Amin, saudara-saudara. Jika demikian, mari kita fokus kepada pimpinan Tuhan. Kita baca Joshua pasal 3 ayat 3 dan 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ada satu simbol yang bisa mereka fokus, yaitu tabut perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu tabut perjanjian itu merupakan lambang penyertaan Tuhan. Jika kita fokus kepada penyertaan Tuhan, saya percaya tidak ada kesulitan yang bisa menyandung kita. Tidak ada kesulitan apapun bisa menjadi batu klikir untuk menggelincirkan kita. Tidak mungkin. Karena Tuhan senantiasa pegang tangan kita. Karena Tuhan senantiasa jika dalam keadaan yang sangat gawat, dia akan gendong kita. Makanya itu, saudara-saudara, kita coba fokus kepada pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan ketika kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini maunya Tuhan.
fokus kepada pimpinan, pertolongan, dan pernyataan Tuhan. Janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya, yaitu 1 kilometer. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini ada pesan selain kita berfokus mengikuti tabut perjanjian, lambang penyertaan, lambang janji Tuhan, lambang kuasa Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Kita fokus kepada pimpinan pertolongan Tuhan. Tetapi kita di sini diminta harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Kalau dihitung dengan angka sekarang kurang lebih 1 kilometer. Saya kadang-kadang nggak ngerti. Ada jarak itu lebih bisa fokus atau dekat sekali baru bisa fokus. Kemudian di dalam pengalaman hidup pribadi saya, kalau dekat, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak fokus. Kenapa? Kita akan menoleh kanan kiri, kita mungkin ngobrol, kita mungkin santai, kita tidak lagi waspada, tidak lagi berjaga-jaga. Maksudnya, yaitu ada jarak. Kenapa? Karena perjalanan menuju ke Kanaan itu ada jalan datar, juga ada jalan naik ke tebing. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita ada jarak, jadi kita fokus terus. Kenapa? Karena takut nanti kehilangan jejak. Makanya harus aku fokus terus. Ini pengajaran dari Tuhan. Kamu mengikuti Kristus, kamu betul-betul setiap saat, setiap menit, setiap detik harus fokus. Tidak boleh lengah. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Jangan sampai kamu jatuh di dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Satu jarak pada waktu tabut naik tebing, saya kalau fokus terus saya akan ngikuti. Kalau enggak saya akan kehilangan jejak. Saudara-saudara, di dunia ini banyak sekali godaan. Di dunia ini juga banyak sekali tawaran-tawaran. Supaya kita ke kanan atau ke kiri. Supaya kita menoleh ke belakang. Nah, itu bahaya buat kita. Ketika kita berhadapan, ketika ada di dalam hidup yang penuh dengan gejolak ini. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak fokus, kita mudah sekali digoda. Kita mudah sekali dihisap oleh hal-hal duniawi yang lain atau hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Dan kita akan makin runyam di dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita berfokus karena waktu. Saya tidak akan memberikan penjelasan. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Banyak perjalanan yang di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin di dalam perhitungan kita nggak akan terjadi. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Jika aku tidak tahu jalan ke depan. Akan terjadi apa? Aku harus betul-betul sepenuh hati. Fokus sekali kepada Tuhan. Tuhan, pegang tanganku. Aku tidak mau melihat kanan dan kiri. Karena jalan itu belum pernah aku lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selain kita harus menanti. Dengan iman, dengan percaya, dengan sabar, dengan tekun. Kemudian kita juga harus berfokus, saudara-saudara. Mengikuti dan fokus kepada Kristus. Kepada tabut perjanjian. Kemudian yang keempat, ketiga, sebagai pengikut Kristus. Kita kalau mau melintasi akan masalah-masalah seperti yang diberikan tema itu. Sungai Yordan yang meluap, yang bahaya, yang begitu kencang airnya, deras airnya. Yang bisa membawa, kita bisa terbawa oleh arus kencang itu. Makanya kita mesti masuk hal yang ketiga, yaitu jaga kekudusan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Yaitu jagalah hati kita di hadapan Tuhan. Hati kita mudah sekali berubah, saudara. Makanya Amsal mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, sepenuh hati. Kenapa? Tiba-tiba hati kita bisa berubah. Karena ada sesuatu terjadi, hati kita berubah.
Di dalam pengalaman hidup kita pun sama. Betul tidak? Kita gampang berubah. Kita gampang digoda. Kita gampang miring sana dan miring sini. Betul tidak? Ketika keluarga ada gosip seperti ini kita percaya. Tapi kita tidak mau konfirmasi dengan pihak yang lain. Kita hanya dengar apa yang kita dengar kemudian kita gosipkan lagi. Nah saudara-saudara, tadinya kita percaya, tadinya kita kagum kepada dia. Tapi tiba-tiba kita berubah. Bisa nggak terjadi? Bisa. Nah saudara-saudara, itu namanya hati manusia. Makanya kekudusan yang pertama kita harus jaga hati kita. Jangan izinkan iblis mengintip dari lubang hati kita. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita semua. Kemudian dia lakukan intimidasi. Ini bukan ngomongan pendeta Johan Gopur. Tetapi di firman Tuhan. Yaitu di Kejadian pasal 4 ayat 7. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih. Karena iri hati Kain bunuh adiknya Habel. Iri hati doang. Coba bayangkan karena tidak puas. Bisa berubah. Satu saudara kandung loh. Dia bisa lakukan tindakan kekejaman seperti ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mohon Tuhan jaga hati. Dan bagaimana kita jaga hati saudara-saudara. Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca pasal 3 ayat yang kelima. Joshua. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudara yang terkasih. Kenapa kita mau menguduskan diri? Karena kita akan melihat mujizat di depan akan terjadi. Kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan bertemu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Makanya berbahagialah orang yang hatinya suci. Karena mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mau berjumpa dengan Tuhan? Mau encounter with God every day? Setiap hari jelas kita mau. Tetapi Tuhan nuntut. Kalau mau ketemu dengan saya, mau berjumpa setiap hari dengan saya. Kamu harus kudus adanya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Makanya Joshua di sini mengingatkan. Kuduskanlah kamu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah saudara, bagaimana aku memelihara hatiku sekarang? Bagaimana aku memelihara? Jelas saudara-saudara. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dan 4 ada ngajar. Nanti pulang saudara boleh buka. Di sini saya tidak uraikan. Karena terlalu panjang. Nah kita harus kenal dulu siapakah saya. Kita harus tahu dulu ya siapakah saya. Who am I? Siapa aku? Saudara-saudara dengan sederhana saya jelaskan. Bahwa saudara dan saya itu adalah orang kudus. Orang kudus. Bukan orang sempurna. Tetapi status kita di hadapan Tuhan adalah orang kudus. Dalam bahasa Mandarin bilang itu adalah sentu. Tapi bukan sempurna, tanpa dosa. Bukan, tetapi statusku. Makanya karena statusku ini adalah orang kudus, hidupku harus aku nuntut kekudusan di dalam Tuhan. Dengan kekuatan sendiri aku tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Jaga kekudusan pikiran, jaga kekudusan hati, jaga kekudusan dalam ucapan kata-kata. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih. Apakah kata-kata kita kudus? Apakah pikiran kita kudus? Hati kita kudus? Motivasi kita kudus? Ketika kita melayani, ketika kita memberi persembahan yang luar biasa jumlahnya. Kemudian kita banggakan diri. Itu tidak kudus namanya. Kalau kudus itu murni untuk Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, hidup kita itu harus sepadan dengan panggilan. Itu kata di Efesus. Catatan di Efesus pasal 4 ayat 1. Apakah hidup kita sepadan dengan panggilan dari Tuhan? Kemudian di Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan hidup kita harus sepadan dengan Injil Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang sudah mengubah hidup kita.
Apakah hidupku sesuai dengan Injil? Sepadan dengan Injil. Saya ngulangi, status kita adalah orang kudus. Saudara-saudara, hidup kita sesuai enggak dengan status? Saya orang Kristen misalnya, saya ciptaan baru. Nah, sesuai enggak? Ada enggak baru di dalam hidupku? Ada sesuatu yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Saya tampilkan. Sesuai dengan Injil yang saya yakini, saya percayai, saya beritakan. Kemudian sesuai dengan panggilan daripada Tuhan di dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah menjaga hati. Hidup sesuai atau sepadan dengan panggilan. Kemudian yang keempat. Nah, saudara-saudara, selain kita harus percaya, beriman, menanti dengan iman dan percaya. Terus kemudian kita juga harus mengikuti dengan sepenuh hati, fokus. Kemudian kita juga mesti jaga kekudusan kita. Terus yang keempat, yaitu kita harus tunduk kepada pimpinan Tuhan dan berani melangkah. Bukan tunduk kemudian stop, stagnan. Maka Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri dan memikul kayu salib setiap hari. Kemudian mengikuti aku. Kalau setiap hari pikul salib, tapi diam di sana, nggak ada gunanya. Jadi memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang keempat adalah tunduk dan berani melangkah. Berani melangkah ke depan. Ini adalah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita lihat Joshua pasal 3 ayat 14, 15, 16, dan 17. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya. Perhatikan, begitu sampai ke tepi sungai Yordan yang meluap itu, mereka mencelupkan kaki mereka. Terus lanjut dari ayat 15, ke dalam air di tepi sungai, di sungai Yordan, itu sejak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Kemudian ayat 16. Maka apa yang terjadi, saudara? Berhentilah mengalir air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut, Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini ayat yang ke-16. Mereka nyeberang. Karena laut itu sungai Yordan berhenti dari tempat hulu yang jauh. Kemudian mereka bisa menyeberangi sungai Yordan seperti menyeberangi tanah kering seperti terjadi pada waktu mereka melewati Laut Tiberau. Ayat 17 mengatakan, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu bukan saja beriman, kita bukan saja mau mengikuti dengan fokus, kita bukan saja mau menjaga kekudusan, saudara-saudara, tetapi kita juga harus berani melangkah, tunduk kepada pimpinan Tuhan, dan kita berani melangkah dengan iman. Ketika iman kita langkah satu langkah, atau kita berani melangkah satu langkah, apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi.
Sungai Yordan itu langsung berhenti, terputus dari hulu, mengalir ke bawah. Luar biasa bukan? Luar biasa. Di dalam hidup kita juga sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi kita patut naikkan syukur kita. Jika Tuhan hari ini izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Dan Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang mengasihi kepada Dia. Jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan genapi janjinya buat setiap kita. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah ini menjadi berkat dan terus menjadi pedoman, pegangan, menjadi akan tuntunan di dalam hidup kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Tuhan sertai kami, tetapkan hati kami, mantapkan jiwa kami, agar kami tenang di dalam pelukan Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan terus memberkati dan menuntun perjalanan hidup kami ke depan. Supaya kami menjadi berkat bagi siapapun juga ketika kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan saat ini. Bukan saja kami diberikan pengertian untuk memahami. Biarlah Tuhan kami diberikan anugerah. Bisa memakai apa yang sudah kami pahami, dapat kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari untuk menjadi saluran berkat. Demikian kami berdoa dan mohon berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang sahabat lansia yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk boleh berbagi berkat, menyaksikan kasih cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya pribadi khususnya dalam masa pandemi ini. Saya berdoa semoga kesaksian saya ini boleh dapat menjadi berkat, memberkati saudara-saudara lansia yang mendengarkan. Pada bulan Januari tahun 2020, saya pada waktu itu masih kerja, masih menghadapi banyak customer, tapi tetap saya waktu itu memakai masker. Tapi saya diizinkan sama Tuhan mengalami sakit yang parah, sangat parah sekali. Saya waktu itu masih belum tahu sakit apa. Jadi waktu itu saya panas, demam. Dan saya nggak ke dokter sama sekali. Sampai berhari-hari badan seperti nggak ada tulang. Bangun nggak bisa. Semua itu lemah sekali. Bahkan mengangkat kepala aja tidak bisa. Sampai dada sesak, perut mual, apa yang masuk keluar. Tapi puji Tuhan, saya selama terbaring, saya sudah belajar dari dulu kalau saya sakit, saya cuman berharap satu, kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sempat anak-anak bawa ke dokter sampai 2 kali, tapi tidak dites dan di swab. Jadi saya hanya berpikir itu capek, pilek biasa, dan penyakit biasa yang lain-lain. Saya juga nggak tahu itu sakit apa, tapi yang saya rasakan itu persis seperti orang yang kena COVID. Tapi semoga tidak. Setelah sekarang saya baru tahu bahwa penyakit itu persis hampir seperti orang-orang yang kena. Bahkan anak-anak saya yang ngurusin saya tuh akhirnya juga positif juga sih. Tapi puji Tuhan selama saya terkapar di pembaringan, saya cuma satu, selalu mau tidur berdoa. Tuhan, sampai saya sudah pasrah, kalau Tuhan izinkan malam ini saya terakhir,
Saya serahkan tubuh, jiwa, roh saya ke dalam tangan-Mu. Karena saya percaya Engkau berdaulat sempurna atas hidup saya, dan saya pasti langsung Tuhan yang pegang roh saya. Waktu itu saya setiap malam kalau mau tidur selalu berdoa begitu. Kalau Tuhan izinkan besok saya nggak bangun, berarti saya bangun dengan ada Tuhan. Saya juga berdoa selalu mengatakan bahwa Tuhan tolong keluarga yang saya tinggalkan, Tuhan pelihara iman mereka, jangan gugur, semakin dekat kepada Engkau. Saya bukan putus asa, tetapi saya selalu siap-siap. Karena sakit yang saya rasakan itu kadang nggak bisa napas. Tahu-tahu sebentar les, tiba-tiba napas hilang. Jadi saya belajar siap-siap. Tuhan kalau Engkau mau panggil, saya siap. Tetapi ternyata Tuhan mengasihi saya dengan luar biasa. Tuhan tidak izinkan saya pulang waktu saya sakit. Tuhan mungkin masih sayang sama saya, masih memberi kesempatan kepada saya untuk mengurus keluarga, anak, suami dan cucu. Akhirnya sampai saat ini saya bisa sehat itu karena hanya kemurahan Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap hari. Setiap hari saya rasakan ada kekuatan. Setiap hari setelah saya pasrah sama Tuhan, setiap hari Tuhan kasih kekuatan kepada saya untuk saya bangkit. Kalau malam itu saya doa, kalau Tuhan izinkan saya pulang, tapi ternyata besoknya saya bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, dengan semangat yang baru. Wah, saya bilang, Tuhan berarti Engkau izinkan saya umur panjang. Puji Tuhan. Walaupun mengalami banyak kesakitan, saya tetap bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau masih memberi kekuatan kepada saya. Ada orang yang sakit, tapi dia nggak bisa bersyukur. Karena apa? Dia nggak kuat. Angkat saya Tuhan, cabut saya Tuhan. Tapi saya nggak. Saya hanya berdoa kalau Tuhan izinkan saya harus masih melayani keluarga. Saya bersyukur. Saya hanya katakan itu. Puji Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih pelihara, saya masih bisa melayani pimpin pujian. Ini juga anugerah Tuhan yang begitu besar buat saya. Saya mengajak saudara, mari kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin kita waktu diizinkan di bawah sekali, kita hanya bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun waktu itu saya seringkali komunikasi dengan gembala, Bapak Gembala Musewihu, selalu dia doakan saya. Saudara-saudara seiman juga saya percaya di kelompok berlian, anggota grup berlian pasti mendoakan saya. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih, itu hanya karena kasih Tuhan memberi kekuatan kepada saudara-saudara saya untuk mendoakan saya. Dan saya percaya itu Tuhan semua yang jalankan, Tuhan semua yang izinkan. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendoakan saya, kepada Musewihu khususnya yang sudah bagi obat, bagi masukan, kasih doa semua di setiap saat ya. Teleponin saya bersyukur itu saya alami. Juga suami saya juga waktu sakit, kami terus mengalami banyak anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini Tuhan masih pelihara kami sekeluarga. Terima kasih, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat untuk saudara, untuk kita terus berhubung, terus bersandar kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Oke, selamat siang pagi Opa Oma, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan puji-pujian dan bernyanyi bersama-sama buat kemuliaan Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita semua akan ada satu masa harus melintasi sungai Yordan. Kita punya sungai Yordan masing-masing. Kita harus berani melangkah bersama dengan Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Kita juga sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Ersen. Kesaksian yang begitu indah, biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Di masa tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita.
percayalah Tuhan selalu menjaga kita. Meskipun pandemi ini masih kapan akan berakhir kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memelihara kita. Jangan takut opa-oma, santai saja. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan selalu mendampingi kita. Dan saya umumkan minggu depan, bulan depan, kita akan kembali mengadakan gathering usia indah ya secara virtual. Biarlah kiranya kita semua setiap hari, walaupun gatheringnya kita sebulan sekali, tapi setiap hari kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu ada waktu memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, supaya kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Baik, sekarang kita akan akhiri gathering usia indah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai gathering usia indah pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, serta mendengarkan kesaksian. Biarlah kiranya Tuhan kuatkan iman kami. Di masa tua kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami semua, memberikan pada kami kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani kami, iman yang terus bertumbuh, hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami mendapatkan penghiburan, damai, sukacita setiap hari. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami rindu berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian. Anugerah Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dan mengalir di dalam kehidupan Opa, Oma semua, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai memberkati Opa, Oma, Bapak, Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.